Saudara, kita kembali melanjutkan bedah politik bersama Profesor Saiful Mujani. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah sikap publik tentang perilaku politik Joko Widodo terhadap PDI Perjuangan. Profesor Saiful, kita tahu bahwa Pak Jokowi ini adalah kader PDI Perjuangan yang diusung oleh PDI Perjuangan sejak awal, masuk menjadi wali kota di Solo 2 periode, kemudian ke Jakarta sebagai gubernur juga diusung oleh PDI Perjuangan, lalu terakhir ini sebagai presiden 2 periode. Jadi setidaknya sekitar 22 tahun PDI Perjuangan mengusung Joko Widodo sebagai kadernya untuk masuk ke eksekutif sampai di level tertinggi. Tetapi ketika di level tertinggi sekarang kita saksikan, setidaknya ya kita bisa menyaksikan bahwa sampai sekarang Pak Joko Widodo tidak secara eksplisit ya menyatakan dukungan misalnya kepada kader PDI Perjuangan yang diusung sebagai calon presiden, Pak Ganjar Pranowo. Bahkan belakangan itu terlihat, kalau kita lihat dari manuver keluarganya misalnya, itu keluarga Pak Jokowi justru ke calon yang lain, calon yang diusung oleh partai lain, dalam hal ini Prabowo Subianto. Pak Gibran misalnya, anak sulungnya itu sebagai cawapres Prabowo, kemudian Kaesang yang jadi ketua partai PSI, partainya juga ke sana, kemudian yang terakhir Bobi Nasution di Medan juga menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Jadi agak sulit kita menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak juga ke sana. Pertanyaannya, ini kan agak unik ini, Profesor Saiful, agak jarang kita melihat, atau mungkin bahkan buat saya belum pernah melihat orang yang sedemikian diusung oleh satu partai dan di akhir jabatannya itu kemudian menyeberang, mengusung partai lain. Apakah ini sikap semacam ini, ada yang menyatakan bahwa sikap semacam ini tidak patut ya, tentu saja boleh, tetapi tidak patut atau tidak pantas gitu. Nah, saya ingin tahu di publik sendiri apakah pandangan ketidakpatutan itu juga tertangkap oleh publik. Ini yang pertama untuk Pak Jokowi ya. Kita juga ingin tahu tentang Gibran, Pak Saiful. Gibran juga adalah kader PDIP, sudah menjadi wali kota 2 tahun, dan itu juga diusung awalnya oleh PDI Perjuangan gitu ya. Dengan di minggu lalu kita bahas sedikit tentang proses masuknya Gibran sebagai calon wali kota di Solo ketika itu. Nah, ini juga kita perlu tahu bagaimana pandangan publik soal ini. Apakah ini patut atau tidak atau bagaimana? Oke, Bung Saidiman, terima kasih. Sebagian perilaku politik itu tidak hanya berkaitan dengan boleh dan tidak boleh, dalam hal ini hukum, tapi juga sering politisi itu sensitif terhadap hal patut dan tidak patut, pantas atau tidak pantas, wajar atau tidak wajar gitu ya. Oleh karena biasanya ya, yang saya tahu politisi itu menghitung masalah kepantasan dan seterusnya semacam itu. Oleh karena itu masalah pantas dan tidak pantas atau kurang pantas misalnya atau kurang wajar itu menjadi sesuatu yang penting diketahui oleh politisi, kira-kira begitu. Tapi bisa juga karena faktor yang lain bisa mempengaruhi perilaku dan sikap orang dalam politik misalnya. Nah, untuk kasus Pak Jokowi ya, sebagai orang yang berkarir dari bawah sampai puncak di negeri ini gitu ya, kan tidak ada jabatan publik elected official, yaitu pejabat yang dipilih oleh rakyat yang paling rendah daripada wali kota atau bupati. Kan tidak ada gitu ya. Kan setara itu dengan DPRD, kurang lebih kayak begitu kan posisinya. Walaupun tidak sama, tapi ini eksekutif, ini legislatif, kurang lebih setara di mata rakyat gitu loh. 2 cabang kekuasaan. Tidak ada yang lebih rendah dari itu. Jadi yang paling rendah diambil, Pak Jokowi ngambil dari paling rendah, sampai tidak ada yang lebih tinggi daripada jabatan presiden, dia ambil dan sukses. Ya. Jadi menurut saya dari ujung ke ujung Pak Jokowi itu ya PDI Perjuangan banget. Ya, kira-kira Pak, kalau saya mengatakan begitu itu dasarnya jelas itu ada bahwa Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Dan selama ini tentu saja PDI Perjuangan ya punya pimpinan yang sama. Kebetulan Ibu Mega dari awal PDI Perjuangan berdiri ya pimpinannya Ibu Mega sampai sekarang. Oleh karena itu saya kira
perilaku Ibu Mega juga ya begitu saja dari dulu gitu. Dari perilaku dan sikapnya dalam menyikapi berbagai isu, saya kira tidak ada yang fundamental berubah, gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi saya melihat bahwa ini seperti Anda katakan tadi, ini unik, gitu. Ini menarik. Bagaimana Pak Jokowi sebagai seorang kader yang berkarir sukses lewat PDI Perjuangan, itu kemudian tidak punya sikap yang definitif, setidaknya gitu ya, yang definitif untuk mendukung calon presiden yang diputuskan oleh PDI Perjuangan, partainya sendiri, kan begitu. Sampai makin ke sini, orang makin yakin bahwa Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar, itu jelas gitu ya. Malah sebaliknya mendukung oposisinya atau lawannya, lawan politiknya selama 2 kali dalam pemilihan presiden. Itu unik. Mungkin hanya terjadi di dunia ini, hanya di Indonesia, hanya di Nusantara gitu yang terjadi. Gitu. Setidaknya saya belum tahu. Kalau ada peristiwa yang lain, kasih tahu saya. Atau setidaknya kalaupun ada daerah lain, itu agak langka lah peristiwa semacam itu. Coba Anda bayangkan, saya mengutip analogi yang dibuat oleh rekan Andi Wijayanto yang orang kepercayaan Pak Jokowi, membantu pemenangan Pak Jokowi 2 kali gitu ya, 2014 dan 2019. Langkah politik Pak Jokowi itu belakangan ketika mendukung Prabowo, bukan mendukung Ganjar yang diputuskan oleh partainya untuk jadi calon presiden, itu seperti Obama mendukung Donald Trump di ujung kekuasaannya. Kan waktu itu Obama udah masuk periode kedua kan, udah tidak bisa maju lagi. Walaupun ada yang bujuk-bujuk, Anda bagus sekali kinerjanya, Anda bisa 3 kali ini kayak gitu. I cannot do that, kata Obama, ya kan? Nggak bisa saya melakukan itu. Okay? Enough is enough, cukup. Gitu. Coba Anda bayangkan, di akhir masa kekuasaannya, Obama udah mau mengakhiri masa periode yang keduanya, gitu ya. Dia harus mendukung lawan dari Partai Demokrat. Partai Demokrat sudah memutuskan Hillary calonnya. Lawannya adalah Donald Trump, gitu ya. Kejadian seperti Pak Jokowi ini sama dengan Obama mendukung Donald Trump. Berhadapan dengan Hillary Clinton, kira-kira kayak begitu ya. Itu sebuah peristiwa yang nggak kebayang oleh masyarakat politik di Amerika Serikat. Nggak kebayang bagaimana kemudian seorang Obama setelah 2 kali sukses menjadi presiden, dia pensiun, kemudian partai memutuskan lewat konvensi adalah Hillary Clinton, tapi Obama bukannya mendukung Hillary Clinton, tapi mendukung Donald Trump, gitu ya. Dan Donald Trump katakan menang, gitu ya. Itu nggak terbayang di dalam politik Amerika, tapi di Indonesia itu terjadi, gitu ya. Setidaknya walaupun nggak pernah, saya tidak cawe-cawe itu urusan partai politik dan seterusnya, Pak Jokowi mengatakan begitu, tapi adalah bukan dari kata-kata, tapi dari perbuatan. Perbuatannya apa? Perbuatannya adalah bahwa anaknya direstui untuk menjadi calon wakil presidennya Prabowo, yang itu adalah lawan dari calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar dalam hal ini. Itu Bung Saidiman ya. Jadi ini peristiwa yang sangat langka, peristiwa yang saya tidak tahu di daerah lain, kira-kira begitu. Tapi itu bisa terjadi di sini. Nah itu kalau mau nyebut secara positif itu unik, gitu ya. Kalau bicara secara kritis itu mungkin menyimpang dari pakem-pakem perilaku politik elit, gitu ya. Tapi di kita memang orang pindah partai itu biasa, ya. Tapi tidak dalam kasus seperti ini, dalam kasus puncak kekuasaan presiden, gitu loh. Jadi ini memang satu hal yang sangat baru dan perlu mempelajari secara lebih dalam
Karena pertanyaan kenapa Pak Jokowi bersikap seperti itu pertanyaan itu masih terbuka. Belum ada jawaban yang bagi saya meyakinkan kenapa itu terjadi. Gitu. Banyak unsur spekulasinya. Ya, itu Bung Saidiman. Nah, pertanyaannya adalah apakah sikap Pak Jokowi ini terhadap PDI Perjuangan seperti itu, ya? Itu di masyarakat disikapi secara positif atau negatif. Apakah sikap Pak Jokowi ini di masyarakat itu ya boleh lah gitu ya, pantas lah gitu ya, wajar dan semacam itu. Atau sebaliknya, itu kurang pantas misalnya, kurang bisa diterima dan seterusnya semacam itu. Kita ingin tahu sikap dari masyarakat. Ini menjadi penting. Itu satu. Kedua, demikian jauh untuk kasus Gibran. Gibran kan jelas kader PDI Perjuangan. Dia menjadi wali kota. Prosesnya itu sangat istimewa. Seperti pernah kita diskusikan sebelumnya. Bahwa PDI Perjuangan di Solo, di kota Surakarta, sudah memutuskan calonnya bukan Gibran. Melalui prosedur yang resmi. Dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bukan Gibran. Tapi karena Pak Jokowi datang meminta dan ketua PDIP di Solo mengatakan bahwa keputusan yang sudah dibuat itu bisa berubah apabila datang kepada ketua umum, karena ketua umum dalam aturan di PDIP punya hak prerogatif. Gitu loh. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi, meminta kira-kira pada kepada ketua umum untuk mencalonkan Gibran dan dipenuhi. Jadi itu sangat istimewa, itu juga langka. Nah, bagaimana sikap publik terhadap perilaku Gibran ini? Sampai terakhir pun masih tetap tegak lurus, hormat. Ibu yang tadi saya baca di berita masih menghormati Ibu Mega itu. Apa artinya kata-kata menghormati itu kan gitu loh. Yang jelas ini akan berhadapan dengan PDI Perjuangan calonnya kan gitu. Apa yang dimaksud dengan hormat di situ gitu ya. Nah, oleh karena itu konsisten saja. Tapi kan tidak cukup terbuka untuk menyatakan saya keluar dari PDI Perjuangan. Bahkan cuma disindir-sindir. Otomatis kalau udah begitu ya otomatis keluar. Kira-kira kayak begitu. Itu dikatakan oleh orang dari PDI Perjuangan, oleh Mas Komar gitu ya, yang nangani urusan-urusan etik kira-kira di partai PDI Perjuangan. Bagaimana sikap dan pilihan masyarakat? Apakah itu pantas perbuatan dilakukan oleh Gibran itu terhadap PDI Perjuangan atau tidak? Kira-kira begitu. Nah, di survei terakhir kita bertanya tentang itu. Survei akhir bulan Oktober dan awal bulan November ini, Bung Saidiman, secara nasional, kita bertanya, Pak Jokowi kader PDI Perjuangan menjadi wali kota, gubernur, dan presiden dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Tapi sekarang tidak jelas mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Kita mengatakan tidak jelas, karena Pak Jokowi sendiri tidak pernah secara eksplisit, ya kan? Cuma dengan perbuatannya aja. Oleh karena itu kita tanya dengan pernyataan yang halus, gitu ya, yang bernuansa. Tidak jelas mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Menurut Ibu atau Bapak, apakah sikap Jokowi terhadap PDI Perjuangan itu pantas, kurang pantas, atau tidak pantas sama sekali? Itu kira-kira pertanyaan kita. Yang mengatakan pantas 30%. Kalaupun oke gitu ya, tapi ya nggak pantas atau kurang pantas lah harusnya gitu. Jadi saya melihatnya kurang pantas itu tidak positif, ya. Kurang pantas tidak positif, tidak pantas sama sekali jelas tidak positif gitu ya. Jadi yang positif, lebih eksplisit positif itu pantas 30%. Jadi dilihat dari sisi ini sebenarnya tidak kuat gitu ya. Dukungan moral, sebutlah moral begitu, masyarakat terhadap Pak Jokowi, sikapnya terhadap PDI Perjuangan yang tidak secara eksplisit atau berupaya memperjuangkan
Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya yang diputuskan oleh partainya sendiri secara resmi, kira-kira begitu. Dan kita tahu di dalam keputusan tersebut Pak Jokowi sendiri hadir, di beberapa kesempatan juga secara verbal mengatakan saya titip Ganjar Pranowo gitu ya, dimenangkan, kira-kira didukung, kira-kira kayak begitu. Tapi harusnya itu kan tidak disertai dengan Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo. Harusnya seperti itu ya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Itu Bung Saidiman. Yang kedua tentang Gibran, kita juga punya pertanyaan spesifik. Gibran Raka Buming Raka, kader PDI Perjuangan, menjadi wali kota di calon PDI Perjuangan, tapi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Tidak mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Sebelum dicalonkan resmi KPU ada pernyataan-pernyataan mendukung Ganjar memang gitu loh. Tapi jelas dia sebagai, bagaimana mungkin dia calon wakil Prabowo kemudian kampanye untuk memenangkan Ganjar. Itu kan agak susah memahaminya. Ilmu apa yang harus dipakai? Nggak bisa dipahami. Nggak bisa dipahami gitu ya. Apakah sikap Gibran Raka Buming Raka terhadap PDI Perjuangan itu pantas, kurang pantas, atau tidak pantas sama sekali? Responnya kurang lebih